Saat ini saya sudah ada di salah satu TPK Blora. Wow, keren ya. Lihat ini, hamparan tumpukan kayu jati semua. Mantap, mantap, keren sekali. Saya paling seneng ya kalau lagi berada di TPK kayak gini, melihat lautan kayu jati. Jadi Blora itu selain terkenal dengan minyaknya, juga terkenal dengan kayu jatinya ya. Jadi hampir 40% itu wilayah Kabupaten Blora itu berupa hutan jati kayak gitu ya. Makanya jangan heran kalau pas Anda ke Blora harus melewati hutan jati dulu. Kanan kiri jalan penuh dengan pohon-pohon jati. Ya, karena memang Blora itu dikelilingi oleh hutan jati ya kayak gitu. Kayu jati di Blora itu terkenal paling bagus ya kualitasnya dibanding dengan kayu jati di kota lain kayak gitu. Jadi untuk serat dan tekstur kayunya itu berbeda ya dengan kayu jati di kota lain kayak gitu. Dan kayu jati Blora itu lebih keras dan kuat ya, teksturnya lebih keras dan kuat kayak gitu. Ini karena mungkin dipengaruhi oleh jenis tanah di Blora yang berkapur dan mengandung minyak kayak gitu ya. Untuk kualitas ya, untuk tingkatan kualitas jenis kayu jati di Blora itu juga dibagi beberapa tingkatan ya kayak gitu. Yang pertama itu yang paling tinggi ya, tingkatan yang paling tinggi itu disebut jati alam ya. Jati alam ini sudah ada ya sejak dulu kala kayak gitu, bahkan sebelum perhutani ada. Kenapa? Oke, karena usianya biasanya jati alam itu di atas 100 tahun. Wow. Iya, usianya itu biasanya kayu jatinya itu di atas 100 tahun dan pasti diameter pohonnya itu di atas 1 meter ya, kayak gitu, besar sekali ya. Nah, saat ini tuh jati yang seperti itu sudah langka ya. Sedangkan kalau misalnya ada juga harganya wow, amazing gitu ya, bisa sampai ratusan juta kayak gitu ya. Kalau kategori jati alam ini biasanya harganya itu bisa sampai 400 juta kayak itu. Harganya ya ngeri ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah jati perhutani atau orang biasa disebut itu jati TPK ya. Jadi TPK ini ditanam oleh perhutani dan biasanya itu ditebang ketika usia pohonnya itu 25 sampai dengan 50 tahun kayak gitu. Usia pohon jatinya ya itu ya kayak gitu. Jadi TPK ini favorit para pengusaha kayu kayak gitu. Jadi karena kualitasnya sangat bagus dan sangat kuat ya. Kualitas ekspor lah kayak gitulah. Seperti itu ya. Nah, untuk tingkatan selanjutnya yang tingkatan paling rendah itu ada namanya jati kampung ya. Jadi jati kampung itu pohon jati yang ditanam oleh masyarakat di lahan pribadinya ya, di lahan milik pribadi masyarakat itu ya. Biasanya sih untuk jati kampung itu usianya antara 5 sampai 15 tahun gitu sudah ditebang ya sama pemiliknya kayak gitu. Nah, untuk kualitasnya sih cukup bagus dan cukup kuat sih. Kalau hanya untuk sekedar mebel, kerajinan atau rumah sederhana gitu ya, atau rumah kayu kayak gitu sudah cukup kuat lah kalau untuk jati kampung seperti ini kayak gitu. Untuk jati kampung biasanya itu warnanya itu lebih putih ya, lebih putih, dan pori-porinya itu atau seratnya itu tidak terlalu rapat ya. Beda dengan kayu jati yang dikelola oleh perhutani atau jati alam itu juga beda ya kayak gitu. Ya mirip-mirip jati Sulawesi kayak gitulah ya, kayak jati Sulawesi kayak gitu. Sedang untuk jati perhutani itu warnanya lebih merah ya, merah kecoklat-coklatan kayak gitu, atau coklat kehitam-hitaman dan seperti agak berminyak gitu ya. Kayunya itu agak kayak berminyak kayak gitu. Nah, untuk tekstur seratnya itu sangat rapat ya, makanya lebih kuat ya untuk jati perhutani itu lebih kuat kayak gitu. Selain serat, usia pohon jati itu juga mempengaruhi kekuatan dari kayu jati tersebut ya. Semakin tua, semakin kuat itu intinya ya.
Sedangkan kualitas kayu jati Blora sendiri tuh number one lah pokoknya ya. Orang sudah tahu itu jati Blora itu memang paling bagus di Indonesia ya. Paling bagus di Indonesia kayak gitu. Nah, itu suami saya ya, lagi milih-milih. Pusing dia karena ada pesanan meja. Ya, kebetulan saya datang ke sini tuh ada pesanan meja dengan lebar 1 meter, panjang 2,5 meter, dan tebalnya itu minimal itu 10 cm kayak gitu ya. Ini memang paling susah ya nyarinya karena ketebalannya itu sih yang susah nyarinya. Jadi ya butuh ini ya, gelondongan kayak gitu ya, jati gelondongan, jati besar kayak gitu. Halo, hai, sudah dapat kah? Oke, silakan dilanjut. Oh iya, untuk cara penebangan pohon jati di perhutani ini ada istilah tebang kering gitu ya. Jadi begini, sebelum ditebang pohon jati ini harus diteres terlebih dahulu. Jadi pada pangkal pohon itu kulitnya dikupas melingkar, kemudian disuntik dengan obat supaya pohon jati ini nanti mati kayak gitu ya. Nah, setelah itu pohon jati dibiarkan mati dengan posisi berdiri ya, pohon jati masih posisi dalam berdiri selama kurang lebih itu 2-3 tahun, agar batang kayu jati ini benar-benar kering ya kayak gitu. Baru kemudian ditebang kayak gitu. Setelah agak kering ya, ditebang kayak gitu. Nah, ini yang namanya tebang kering kayak gitu ya. Begitu ya ceritanya untuk proses penebangan kayu atau tebang kering yang ada di Kota Blora gitu. Oke. Maaf ya, mau iklan sebentar nih ya. Mau numpang iklan nih ya ceritanya ya. Bagi yang teman-teman yang mau cari kayu jati dengan kualitas yang bukan kaleng-kaleng ya, kualitas oke lah ya, kalau kualitas number one, silahkan inbox ya, atau komen di video saya ini ya. Made by order deh. Gitu ya. Kalian bisa made by order. Apa yang kalian pesan silahkan bisa menghubungi atau inbox ya. Anda tinggal nggak usah datang juga nggak apa-apa. Anda tinggal di rumah saja. Biar kita yang kerja, yang penting barang sampai di rumah. Kita antarin sampai di rumah ke alamat tujuan kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian ya jalan-jalan saya di TPK hari ini, dan jangan lupa like, share halaman Facebook saya Adelisti, dan subscribe YouTube channel saya Adelisti. Oke? Bye bye. See you next time. Bye bye.